kita hidup dalam keadaan bencana. Pemimpin-pemimpin kita sedang terlena, mereka sedang berdrama dengan Yahudi Amerika, Nasrani Eropa, serta mendapat bisikan dari tokoh-tokoh Cina, Qing Hai Haha ya. Mereka sedang membangun kejayaannya semata dengan rakus dan ambisinya, euforia dengan jabatan dan pangkatnya, menghabiskan kekayaan negara, tidak ditinggalkan, disisakan untuk generasi yang kedua, bahkan untuk anak bayi-bayinya yang ada di perut, anak gadis-gadisnya, semuanya dihabiskan dengan rakusnya. Padahal yang berjuang dahulu adalah orang-orang kita, tangisan anak-anak santri kita, darah dan nyawa para pemuda-pemuda kita, dana dan tenaga kakek-kakek kita, engkong-engkong kita yang sekarang sudah wal asri rupanya, dan juga tangisan doa tahajud aulia dan ulama-ulama kita. Namun sekarang agama makin hari makin dihina, agama diletakkan di nomor 2. Partai-partai Islam tiap 5 tahun semakin kalah dan merana. Ormas-ormas Islam dibentrokkan dengan ABRI, polisi dan tentara. Ulama dengan ulama difitnah. Tokoh-tokoh Islam diadu domba. Masa depan anak-anak kami hampir sirna. Di dada kami sudah tidak ada cinta yang sesama anak bangsa, yang ada hanya kecewa. Kami hidup merana. Masa depan anak-anak kami hampir sirna. Tidak tahu mereka mau dibawa dan diarahkan kemana. Ibu-ibu kita sudah lupa mengurus rumah tangga. Ayah-ayah kita terpesona dengan dunia yang penuh fitnah. Remaja-remaja kita tidak punya kerja dan usaha, padahal usianya sudah 25, dan dia rencana ingin melamar si nona, namun tidak punya dana untuk membeli busana dan celana. Akhirnya malam minggu sakit gigi tidak kemana-mana, hanya duduk di bawah pohon sambil main robana ya Hanana. Benar gak? Adanya maulid baginda Nabi yang mulia, kita jadi gembira. Ibu-ibu jamaah pengajian Mama Dede hadir juga ya, yang sudah wal asri, yang masih tua, yang masih muda. Benar gak? Semuanya nikmat yang hadir di jamu, layaknya tetamu dihormatkan. Anak-anak kecil, fuqara, masakin, yatim di apa? Santunkan, benar gak? Nah, rombongan capung jarum. Oh, 2 tuh capung jarum nih. Ya, bodreksin. Diadakan, semuanya senang untuk mengenang siapa? Manusia besar, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Brunei Darussalam, yang dihadiri oleh banyak manusia. Ini ibu-ibu jamaah pengajian Mamah Dede yang selalu saya doakan, mudah-mudahan ibu-ibu biasa-biasa saja ya. Negara-negara tetangga juga hadir, para ABRI, militer, polisi, tentara, anggota DPR, banyak juga yang hadir, para pejabat, pengangguran Jawa Barat ya. Banyak ya. Banyak itu negara-negara tetangga ini, dari Muang Thai, dari Brunei, dari MU, Arsenal, Chelsea, Barca pada datang semuanya. Alhamdulillah, untuk memperingati apa ini kecap gomeh nih. Es bonbon ya. Es bonbon. Saudara-saudara, saya tidak lama-lama bicara, hanya 15 menit saja. 5 menit pertama, orang kalau mau hidup bahagia, syarat pertama harus ikuti ajaran baginda Nabi yang mulia. Mau hidup bahagia, 1, harus punya duit. Benar gak? Orang kalau tidak punya duit bahaya. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Hah? Harta tidak membuat manusia bahagia, tetapi hidup tanpa harta sengsara. Apa maksudnya? Kalau tidak punya duit, cari duit, dan kalau sudah dapat jangan dikejar-kejar terus, tidak akan bahagia. Allah mampu membuat orang hidup sederhana di ini dunia, tapi dia hidupnya senang, bahagia.
Dan Allah dapat mampu menciptakan orang kaya hidupnya sengsara, semakin dikasih kekayaan semakin hina, semakin dijauhkan di masyarakatnya. Benar gak? Banyak orang-orang kaya semakin banyak hartanya, duitnya, tapi semakin hina di masyarakatnya, dijauhkan oleh umatnya, hidupnya sengsara. Karena apa? Bakhil bin pelit alias koret bin medit bin buntut gasir. Apalagi tuh korek, medit, buntut gasir. Oh banyak dah tuh ya, macam-macam. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Jadi ibu, orang kalau mau bahagia harus apa? Punya duit. Sebab orang kalau tidak punya duit bahaya. Gaya hidupnya, jangankan gaya hidupnya, kita bisa lihat gaya duduknya saja. Orang kalau punya duit dan tidak punya duit beda. Jalannya ketara ya. Ya nih orang sih nggak punya duit nih. Sebab apa? Ibu misalnya mau lihat mantu, calon mantu, nah kita lihat dari loteng ya, dari kaca nako gini. Wah tuh tampangnya sih kurang juga nih. Sebab jalannya beda gak orang nggak punya duit sama punya duit? Tuh lihat deh tuh, yang punya duit memang nggak punya duit. Nah nih ya, kelihatan lemes. Jalannya ntar diem, 6 langkah berhenti, botol aqua ditendangin. Wah bahaya dah nih. Nah supaya punya duit, pertama Nabi menyuruh baca apa? Istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan membaca istighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah maafkan saya banyak dosa ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang saya lakukan, ampuni sejarah hitam masa lalu saya ya Allah. Ya Allah, engkau yang menjanjikan ampunan bagi hamba-Mu yang berlumuran dosa, hamba-Mu yang berselimut dengan aib dan nista. Sekecil apapun aib-aib yang kami sembunyikan, engkau maha tahu ya Allah. Dosa saya ini jadi macet ya Allah rizkimu. Duit ada, harta apa, tapi makannya sedikit ya, kemanisan sedikit, apa? Gula, banyakan garam darah tinggi, sedih dah. Kebanyakan lemak kolesterol, kagak makan mati. Sedih. Rumah ada, rumah mewah 5 hektar, akuariumnya 200 meter, dalamnya ikan paus, ikan hiu, TV-nya segede mimbar, TV-nya segede bajai, anjingnya sepantar kuda, satpamnya 6, kumisnya kayak dengkul, tukang telu dari Madura ada mas, dari